Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, tahlilan dan yasinan sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tradisi ini sudah turun-temurun dipelihara di berbagai daerah perkotaan maupun pedesaan. Pembacaan tahlil biasanya dilakukan di masjid atau rumah ataupun musola. Dalam majelis itu biasanya jamaah bersama-sama membaca tahlil, tahmid, dan takbir serta berdoa. Adapun pahalanya dari bacaan tersebut diniatkan untuk yang sudah meninggal agar dosanya diampuni oleh Allah. Meski begitu, tak semua masyarakat Indonesia bersedia melakukan tahlilan. Terdapat friksi di tengah umat mengenai hukum melaksanakan tahlilan. Ada yang menerima, tak sedikit pula yang menolak. Pasalnya, tahlilan dianggap perbuatan bid'ah. Pendapat ini biasanya datang dari kalangan yang mengaku diri sebagai pengikut salaf. Pembahasan menarik terkait hukum tahlilan adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah tahun 661 sampai 728 Hijriah, seorang ulama yang fatwanya banyak dikutip oleh kalangan salafi. Bisa dibilang setiap persoalan fikih dan akidah ulama salafi senantiasa merujuk pada pendapat Ibnu Taimiyah. Lantas, bagaimana pendapat Syekhul Islam itu tentang hukum tahlilan? Persoalan hukum pembacaan tahlilan, tahmid, dan takbir yang pahalanya dihadiahkan pada mayat pernah ditanyakan pada Ibnu Taimiyah. Pernyataan itu bisa dilihat dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid 24 halaman 324. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pembacaan tahlilan hukumnya boleh dan pahalanya yang dihadiahkan pada mayat tersebut akan sampai. Menurut Ibnu Taimiyah, pahala bacaan tersebut akan sampai kepada mayat menurut mazhab Hambali, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan ulama dari kalangan Maliki dan juga dari kalangan Syafi'i. Meskipun demikian, ada juga ulama dari kalangan Syafi'i dan Maliki yang mengatakan tidak sampai. Sedangkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bacaan tersebut sampai pada mayat. Selain itu, Ibnu Taimiyah pun membolehkan pelaksanaan talqin di dalam kuburan. Pasalnya, pembacaan talqin senantiasa dilakukan oleh sekelompok sahabat Nabi. Di samping itu, beliau juga menilai pembacaan talqin akan bermanfaat bagi mayit karena dia mendengar panggilan orang yang mentalkinkannya. Bahkan Ibnu Taimiyah berkata, talqin ini yang disebutkan itu sesungguhnya dipraktikkan sekelompok sahabat Nabi. Mereka menyuruh melaksanakan talqin seperti Abi Umamah Al-Bakhili dan selainnya. Maka karena ini Imam Ahmad berkata bahwa talqin ini tidak apa-apa dilaksanakan. Maka
mengizinkan mereka melaksanakannya, tetapi hukumnya tidak wajib bagi mereka. Juga ada sekelompok ulama dari kalangan Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan hukumnya sunnah. Di samping itu, juga ada yang mengatakan makruh hukumnya melaksanakan talqin ini. Melaksanakan talqin ini kebanyakan disebut oleh ulama dari kalangan mazhab Maliki dan selainnya. Majmu Fatawa jilid 24 halaman 296. Sebagai kesimpulan, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukum tahlilan bagi mayit adalah boleh, pun pahala yang dihadiahkan keluarga, terutama anaknya mayit, maka akan sampai pada mayit tersebut, meskipun dia telah meninggal dunia. Terakhir, Syekhul Islam juga mengatakan, diperbolehkan juga melaksanakan talqin untuk mayit. Penulis Zainuddin, alumni UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Usuluddin, alumni Ponpes Mustafawiyah, Purba Baru. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.